ada bertemu dengan hal-hal seperti itu. Dari zamannya Facebook 2009 sampai sekarang, sampai ke TikTok, itu ada banyak sih. Saya barusan yang di TikTok pernah baru seminggu, belum seminggu, baru ada 2 hari. Itu followernya udah 25K, dia dengan anaknya, dia dekat video-videonya dengan anak-anaknya. Mungkin kalau boleh dibilang it's real ya, bukan akun bodong gitu. Tapi yang namanya kalau kita seorang perempuan tiba-tiba ada orang masuk DM, suddenly minta nomor telepon, itu nomor telepon itu kan kita punya private kan, kita punya privasi kan. Jadi kalau kita sebagai perempuan ya jangan dikasih dong ya, terkecuali kitanya mau, kayak ibu Tisyuni bilang tadi, kitanya yang mau, katanya terhege-hege gitu kan. Nah, jadi menurut saya kenapa penipuan itu terjadi, karena sebenarnya dari diri sendiri yang mau ditipu. Kok mudah banget orang hanya kenal lewat online, kita tidak tahu, tiba-tiba kita udah sok kenal sok dekat. Itu memang salah. Dulu ya, saya dari 2009 dulu saya buka Facebook, itu dulu zamannya masih pakai komputer. Itu di 2010 saya udah di Malaysia, itu pernah loh yang mengaku dari Afghanistan dulu, pernah dari apa nama dia, Mesir, mengaku-ngaku. Bahkan pernah yang dulu saya pernah kasih tahu Misuni, dia katanya mau kirim uang tapi mau dipaketin, dikasih paket. Logikanya lah, adakah orang kirim uang secara paket? Kan tidak logik. Lalu merayu-rayu dia ingin datang ke Indonesia setelah dia habis tugas dari Afghanistan, ceritanya ini tentara Amerika loh, ngaku-ngaku. Setelah saya kasih nomor Skype ya, saya uji ya. Karena dulu itu kalau Messenger tak begitu bagus kan, kalau interlokal. Jadi saya guna Skype waktu itu, telepon. Saya coba dengar dia punya spelling in English kan. Saya dengar, ini bukan spelling, it's not spelling in USA, bukan ya. Ini kayak spelling negro. Afrika. So saya terus attack. You are scammer. Tapi dulu itu ngomongnya bukan scam, apa namanya itu dulu, saya lupa. Saya terus to the point ngomong begitu, saya bilang it's impossible. Uang mau hantar lewat paket, kan lalu transfer bank to bank kan is okay. Kenapa harus kirim lewat paket? Impossible kan? Itu 2010 loh, informasi belum begitu marak. Tapi alhamdulillah saya bisa survive. Dan itu kejadian banyak kali, pernah ada video call lewat Messenger is okay, Messenger anyone. Tapi kalau sudah sampai message-nya sudah private, tanya kita punya hal pribadi kita, apalagi sudah lebih mendalam, itu kita otak harus jalan loh. Lah, ini siapa sih, orang asing kok mau dikasih lihat kita punya badan, dan impossible. Itu is crazy. Makanya saya selalu bilang, room seperti room Miss Yuni itu sangat bagus, sangat mengedukasi. Tetapi terpulang kepada pribadi masing-masing loh. Ada orang yang begitu mudahnya tergiur. Itu saya bisa bilang mimpinya terlalu tinggi, hayalannya itu terlalu tinggi. Seharusnya kita bermedia sosial, kita ya wajar-wajar aja lah. Kalau kita mau cari jodoh, cari yang betul-betul, contoh ya, saya sudah menikah. Saya kenal suami lewat media sosial juga. 2 tahun saya buat tidak kenal, message penuh di Messenger, minta nomor telepon, bla 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 bla. Saya tidak pernah layan itu selama 2 tahun. Sekali dia telepon Messenger, waktu itu saya dengan kakak-kakak saya lagi makan, lagi moodnya, lagi happy, enjoy. Orang itu telepon dari Messenger, saya tutup handphonenya, saya continue makan. Kakakku itu bilang, angkatlah deh. Saya bilang, alah ini anak muda ini ingusan, ngapain mau dilayan, bodoh amat. Kakakku bilang, jangan begitulah, hargailah orang. Jadi, iyalah seorang kakak nasihat kan. Jadi saya angkatlah video call, tapi saya kasih lihat kakak-kakakku yang sedang makan. Saya tidak respon, kayak bodoh aja. Jadi yang respon itu kakakku, kakak angkatku. Dia bilang dengan kakak angkatku, ini nomor Messenger tak begitu oke, kasihlah nomor WhatsApp. Kakakku yang kasih.
Lalu dia telepon WhatsApp, peranjat aku, terkejut aku. Kok begini-begini ya? Kita sedang makan kan, lagi di food court, jadi ya nggak mungkin moodnya lagi happy. Dari situ dia telepon lagi, setelah habis makan dia telepon lagi. Saya sudah di rumah, saya balas, kamu ngapain? Aku sudah di rumah, kamu mau video call, kamu mau lihat apa? Kamu mau lihat orang mau tidur pakai baju tidur ya? Bodoh. Terus tutup telepon, blokir. Tapi ya dengan dia selalu telepon, dengan pembicaraannya yang bagus, oke, ketemuan ngomong depan-depan, kau punya background apa, semua identitas pribadinya, keluarganya dikasih semua A to Z, tapi ketemunya hanya di parking loh, di tempat parking kereta. Ini saya mau cerita pengalaman saya. Ketemunya di parking kereta dan dia semua tidak ada rahasia. Oh berarti orang ini oke. Berapa kali ketemu dengan saudaraku, bilang kawin, nikah. Oke. Jadi kita mau jalin hubungan di media sosial, kita harus jaga jarak loh. Kita jangan teriya-iya karena intinya orang lelaki itu meskipun dia suka dengan kita, tapi dia akan menilai perempuan ini kok murahan banget. Nggak mau aku. Dia begini dengan aku, mesti dia dengan lelaki lain begitu juga. Kan begitu, Miss? Siap. Gitu. Jadi saya hanya ingin berbagi. Menjalin hubungan lewat media sosial itu sah-sah aja, tapi kita jangan overload. Jangan terlalu orang kata kalau kita main layangan itu terlalu di for talinya itu. Jadinya kita ke bawah, kita yang terbawa terbang. Sekali itu fake, kitanya yang jatuh. Siap. Itu aja. Siap. Itu aja, Miss. Terima kasih sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Heru, bagaimana tanggapan dengan Pak Heru nih? Benar tidak apa yang dikatakan bahwa jika laki-laki memilih perempuan itu nggak asal-asal aja gitu? Pak Heru sebagai laki-laki nih, bagaimana pandangan Pak Heru? Betul ya, sekarang gini loh. Ya, kalau misalnya memang laki-laki itu mencintai seorang perempuan, dia tidak akan melakukan hal yang bisa merugikan si pihak perempuan. Tidak. Kalau laki-laki benar mencintai, misal kalian ketemu di media sosial, ya pasti dia akan menemui kalian tanpa ada embel-embel uang. Dia akan rela berkorban demi kalian nih perempuan. Pasti akan berkorban, saya yakin. Bukan kalian yang berkorban demi laki-laki yang kalian cintai. Jangan. Kalian ini perempuan, kodrat kalian sebagai seorang perempuan itu menerima, bukan memberi. Menerima. Jadi jangan sampai kalian berkorban kepada laki-laki yang kalian kenal di media sosial. Karena apa yang kalian lihat, kalian cuma lihat fotonya saja. Belum tentu itu fotonya dengan aslinya sama. Kan tidak. Itu. Karena kalian bisa tertipu, kalian tidak bisa tertipu. Tergantung kalian menyikapinya seperti apa. Betul. Itu media sosial bukan dunia nyata. Jadi jangan terlalu banyak berhalusinasi di media sosial. Bahaya. Begitu. Oke, jadi intinya kalau laki-laki yang mencintai perempuan, mereka akan berkorban apapun. Jelas, Miss. Saya pun dengan istri saya berkorban mati-matian. Jadi saya benar ini yang disampaikan Pak Heru. Kalau dulu masih muda mungkin nggak terasa ya. Saya pacaran sama suami saya karena kebetulan saya tugas ada di Makau ya. Jadi suami saya itu setiap hari Jumat, hari Minggu itu selalu datang ke Makau. Padahal untuk ke Makau ke Hong Kong itu jaraknya lama ya. Jadi dia itu benar-benar berusaha. Kalaupun dia minta saya datang ke Hong Kong, dia yang akan membelikan tiket kapalnya sekalian. Jadi ini saya baru ingat ini Pak Heru ngomongnya benar. Suami saya itu jemput saya pakai taksi, padahal menurut saya taksi itu sangat mahal. Saya maunya naik bis. Benar, itu effortnya benar-benar. Kalau laki-laki mencintai, mereka rela menunggu di depan pintu. Ya iya, sekarang gini loh. Saya pun akan melakukan hal yang sama. Apapun gitu loh. Demi seorang perempuan yang saya cintai, saya rela gitu melakukan hal apapun gitu. Apalagi kita kalau misalkan kita masih pacaran gitu. Itu kan harus terlihat
lebih apa ya di mata perempuan itu, biar si perempuan itu wow ini laki-laki gitu kan. Betul. Kalian seperti itu, kalian ini perempuan, kalian harus punya harga diri sebagai seorang perempuan. Kalian mau dihargai, tapi kalian malah diinjak-injak gitu loh. Diinjak-injak habis-habisan. Kalian terlihat gampang, kalian terlihat murahan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kalian kenal di media sosial, kalian tukeran nomor handphone, kalian teleponan, kalian video call sampai buka baju. Nah, gimana kalian nggak diinjak-injak kalau kalian melakukan hal seperti itu? Namanya laki-laki, istilahnya kayak kucing dikasihkan nasinya, dicaplok, dimakan, dihabisin gitu. Intinya kita sebagai wanita sih, carilah pria yang siap meratukan kita. Yang siap meratukan kita sebagai wanita. Tapi ingat, kalian yang berkorban gitu loh. Tapi ingat satu, sebelum kamu ingin menjadi ratu, rajakan dulu laki-laki. Nah ini nih. Miss Yuni, WNI TKW Hongkong bisa tolong dinaikin nggak, Miss? Bagaimana naikinnya? Saya belum bisa on cam. Kalian kalau mau follow dulu akun saya yang ini, nanti saya bisa on cam. Bagaimana naikinnya? Wen, kan kamu minta. Bagaimana naikinnya? Ini Miss Yuni kayaknya harus punya moderator deh. Ya, Miss harus punya moderator ini. Ada moderatornya kan? Oke, nggak tahu saya itu. Saya nggak pernah main kayak gini. Nah ini, oke. Udah naik. Gimana? Halo. Mbak Weni, ya halo. Ya, selamat malam Mbak Heru. Halo Madam, salam kenal. Iya Bu. Dulu saya moderatornya Miss Yuni yang akun lama, karena ini akun baru saya belum jadi lagi. Oh, ya gimana pertanyaannya tadi? Iya Kak, Pak, maaf sebelumnya. Ini kan dengar-dengar dari banyakan kan TKW kepincut Pak Polisi. Nah, setahu saya di desa saya Pak Polisi itu kalau cari pacar itu mereka tuh memilih yang selevel, sederajat. Kalau di desa saya nggak mungkin kok milih kasarannya TKW yang janda. Saya pernah dengar juga cerita dari sekelompok teman SMA saya. Kalau kan mereka kan suaminya polisi. Kalau mereka itu suaminya polisi cari harus yang perawan. Kalau nggak perawan, kalau yang nggak single, nggak bisa naik jabatan atau gimana gitu. Enggak. Saya pernah dengar enggak. Berarti cuma bawa ya cerita itu. Jadi gini, ya bisa saya jawab pertanyaannya ya, Mbak siapa ini? Yeah. Jadi gini loh Mbak. Kalau saya pribadi ya, karena Mbak nanya ke saya, kalau saya pribadi, karena gini, jodoh, maut, rezeki kita sudah ada. Ya kalau misalnya jodoh saya seorang TKW, ya mau gimana, gitu kan? Ya saya terima, gitu loh. Masalah gini, betul yang Mbak bilang, rata-rata jodohnya bapak-bapak polisi itu kan kayak perawat, bidan, guru, gitu kan? Atau apapun itulah gitu. Sekarang logikanya seperti ini. Ini polisi ngapain? Saya tidak menghina kalian sebagai seorang TKW ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Saya mohon maaf nih. Ya logikanya seperti itu. Mau ngapain nih polisi-polisi ini yang main media sosial cari jodoh seorang TKW di media sosial. Saya bicara di media sosial ya. Kalau toh memang ada di dunia nyata, ada seorang polisi menikah dengan seorang TKW, ya monggo silakan, itu sudah jodohnya. Ya mungkin dia tidak akan disuruh untuk bekerja di luar negeri lagi. Ya udah, lu di rumah aja nih, gaji gue cukup kok buat ngebiayain lu sama anak, cukup gitu loh. Nggak perlu harus istilahnya kerja lagi ke luar negeri gitu loh. Ya kalau di dunia nyata mungkin ada. Cuma saya sampai sekarang belum pernah nemu ya. Seorang polisi nikah sama seorang TKW. Belum pernah nemu nih, Miss. Selama saya mengedukasi gitu loh. Belum pernah nemu nih. Tapi kalau misalnya memang jodohnya, ya silakan monggo. Saya tidak pernah melarang gitu loh. Tapi kan yang saya selalu larang itu kan berkenalan di media sosial. Seorang polisi ngajak kenalan seorang TKW dipacari. Sorry, aku izin turun sebentar aja. Oh, Jadi siap. sama Polsek lagi butuh saya. Siap. Oke. Siap. Lagi kesini. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya. Oke, siap. Nah, jadi kan ada seorang polisi berkenalan dengan seorang TKW, mereka pacaran. Kalian ini di luar negeri loh, kapan kalian mau ketemunya gitu loh. Kapan kalian mau kerja? Kalian kerja di luar negeri kan kontrak toh, bener nggak, Miss?
Betul. Kontrak kan berapa tahun gitu kan. Jadi kalau saya pribadi gitu kan, ya kebetulan kan istri saya juga seorang perawat gitu kan. Makanya saya sebenarnya nggak mau membicarakan keluarga gitu, kasihan nih keluarga saya, usia saya dibilang mati, segala macam lah. Makanya saya nggak pernah bawa-bawain keluarga di TikTok saya gitu kan. Nah makanya kayak gitu. Jadi ya mau ngapain gitu loh, polisi cari TKW di media sosial. Buat apa gitu? Kalau yang asli nih, mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Gitu lah. Logika mawon, logika nggak masuk. Makanya kadang saya juga betul kata yang Miss ini bilang, sadar diri apa Miss bahasa Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Sadar rai, sadar posisi. Kalau di saya kan sadar diri, tahu diri, mawas diri gitu loh. Mawas diri. Oke, intinya adalah di dunia nyata aja kita harus nanyakan bibit, bebet, bobot. Kan tidak mungkin juga di media sosial tiba-tiba kita mengenal seorang perempuan, maaf, notabene saya. Adik saya bukanlah orang yang berpangkat nih. Nggak mungkin tiba-tiba adik saya mengenali wanita, karena ini pernah terjadi, di mana adik saya itu mengenali wanita dari media sosial. Dan saya katakan tidak. Kedua, anak saya sendiri mengenali wanita dari media sosial. Saya katakan tidak. Iya benar. Kenapa? Karena saya tidak tahu siapa dia, bebet, bobot, bibitnya. Kalau memang itu adalah media sosial, saya nggak apa-apa. Tapi datang temuin saya atau saya datang ke rumahnya. Jadi bukan hanya di media sosial saja kelar, enggak. Ini anak saya sendiri loh, Koko Thomas. Jadi mengenali wanita lewat media sosial, apakah salah? Enggak salah. Betul. Saat saya tanya rumahnya di mana dan kemana, saya sebagai keluarga laki-laki, saya akan mendatangin perempuan tersebut. Tapi kenapa perempuannya nggak mau? Begitu juga dengan adik saya yang dari Korea. Berkenalan dari media sosial, ceweknya saya cari di Jawa Barat, dia nggak mau. Kan aneh kan? Jadi buat mbak-mbaknya yang TKW yang ada di luar negeri, kalau kamu kenal laki-laki, suruh keluargamu datang ke rumahnya. Jika itu memang benar. Itu idenya. Jika dia memang benar nih Pak Heru nih, yang mencintaimu tiba-tiba SMS kamu, cari rumahnya Pak Heru langsung. Tanyakan alamatnya sebelum uang kamu kirim. Sebelum kamu VT-an. Benar nggak Pak Heru seperti itu? Betul sekali itu, Miss. Jadi kan kebanyakan cross check kan? Ya, jadi kan korban ini kan juga yang banyak lah TKW yang sudah jadi korban. Mereka diperdaya, ditipu daya gitu. Seolah-olah mereka berkomunikasi dengan keluarga si laki-laki. Kan diperkenalkan nih. Betul. Sama yang mengaku ibunya, betul, mengaku kakaknya, gitu. Tanpa pernah ketemu. Itu yang nggak saya habis pikir gitu loh. Ada loh Miss yang ini temennya cerita teman sekamarnya di Saudi kalau nggak salah. Seminggu habis 50 juta. Seminggu. Itu stres. Gila. Jadi nggak mau ngomong sama saya, itu lari kalau diajak ngomong sama temennya itu lari. Lari. Apa nggak kasihan? Yang Turki kemarin 500 juta ya bisa 1 bulan. TKW Turki itu. Itu yang di stick sama Pak Heru itu, 500 juta itu. 500 juta. Turki itu, Pak. Rumah. Coba bayangin. Kalian di luar negeri kerja loh, bukan jadi bos. Kerja. Emang dikira gampang kerja di luar negeri gitu loh. Kalian jauh dari keluarga, kalian nggak punya siapa-siapa di sana. Dapat uang bukan disimpan, bukan ditabung atau nggak dikirim ke keluarga, dikirim ke codot. Codot enak. Dia mah tinggal tiduran sambil teleponan, main HP, laperin, dapat uang puluhan juta, dapat uang ratusan juta. Yang kerja siapa gitu loh. Yang kerja siapa, betul. Dan yang paling menyakitkan adalah gini, sebenarnya satu lagi nih, selain kita berbicara tentang bebet bobot bibitnya tadi, apakah jaminan menikah dengan polisi tentara itu bahagia? Itu pertanyaan saya. Kenapa yakin banget jadi ibu bayang-bayang? Bukan, oke, kamu menikah dengan polisi ini, Pak. Maaf, saya menikah dengan polisi. Apakah jaminan menikah dengan polisi itu bahagia? Itu loh, pertanyaan saya sebenarnya di situ.
Oke. Ya alhamdulillah kalau istri saya Miss, aku lihat teman-temanku SMA udah bahagia, Miss. Iya, karena kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari luar. betul. Nggak bisa. Ya maksudnya gini lah, saya nggak perlu menyebutkan nama. Ya memang ada beberapa gitu kan. Dari teman-teman saya pun yang rumah tangganya hancur gitu, yang rumah tangganya berantakan. Nggak menjamin juga gitu loh. Menikah dengan seorang polisi itu bahagia, ya tidak. Tapi kan tergantung nih. Karena gini Pak Heru, maaf saya potong. Masih ingat kasus sebulan yang lalu suami istri? Yang Ya, masih ingat. Istrinya melakukan sesuatu ke istri- suaminya? Oke, iya, oke. Nah, karena sebenarnya itu sebagai contoh buat teman-teman, maaf, TKW. Kita nggak usah berpikir yang panjang. Suami istri polisi. Suami Iya. istri polisi, apa yang terjadi? Iya. Mereka aja saling memandang merendahkan satu sama lain. Apalagi maaf, notabene kita cuma pekerja luar negeri. Kenapa saya selalu bilang sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Sadar diri kita itu siapa? Sadar raih, kita itu janda punya anak 5. Yang ketiga, posisimu di mana? Kamu ada di Hong Kong. Kenapa sih saya ngomongnya keras? Bukan karena saya benci sama kalian. Tapi kalau saya berbicara lembut, apakah kamu paham? Enggak. Nggak paham, nggak. Enggak. Kurang Pasti dia ngelawan gitu loh. Maka dari itu tadi sepertinya Ibu dosen tadi, menurut pendapat saya benar. Cuman Ibu dosen mencoba untuk seperti salmon yang menerjang arus air. Padahal jika kamu menerjang arus air, sebenarnya kamu sendiri akan mati. Kalau diteruskan. Iya. Jadi oke uji nyali, tapi kalau nyalimu tidak cukup dan nyawamu tidak double, sebenarnya kamu sendiri yang akan terperangkap. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya memang udah tahu itu akun penipu, udah tahu itu coba Lupakan. selesai urusan, nggak perlu kalian penasaran, benar nggak ini codet bahaya? Bahaya, betul. Bahaya, jangan bahaya. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu. Tidak. Betul. Yang ada kalian rugi sendiri gitu loh. Iya. Mencoba istilahnya Miss, mencari tahu. Miss masih ingat nggak kemarin Mbak TKW yang curhat sama Miss, dia jadi detektifnya codot sampai 3 kali dia rela buka baju demi mengetahui gimana taktiknya codot itu. Si Mbak jadi codot yang itu loh. Iya, jadi jadi ada mbak-mbak TKW itu karena pingin tahu detektif, dia merelakan tubuhnya dia buka dengan penjahat lain yang ada di lapas juga. Iya kan, waktu itu kan sama-sama di lapas. Saya akan kasih tahu informasi ini, yang penting kamu lepas bajumu. Mau dia? Mau. Berarti kan sampai 3 orang. 3 laki-laki. Tapi dia dapat informasi. Dapat semuanya dapat. Tapi kan nggak semurah itu. Maksud saya adalah apa? Ada harga yang harus kalian bayar. Betul, dan harga itu seharusnya tidak. Saya katakan tidak untuk sebuah penyelidikan. Saya tidak akan mengorbankan tubuh saya. Karena di situ ada jejak digital saya sampai kapanpun. Jadi saya tidak ingin berbicara tentang itu aja. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, yang mungkin sama Madam, sama Weni, sama Pak Heru, bahwa sebenarnya mereka bisa berubah wujud ya. Codot ini bisa berubah wujud. Kalau hari ini tidak bisa menipu dengan cara cinta, dengan kedok polisi, mereka akan menawarkan pekerjaan. Nah, jika mereka menawarkan pekerjaan tidak bisa, maka mereka akan menawarkan jualan secara online. Jual beli online, dan di akhir cerita mereka akan berbicara dengan bea cukai. Nah, kebetulan nih kalau bea cukai saya punya backupan bea cukai semua. Jadi kalau ada orang yang mengaku bea cukai, saya langsung telepon dirutnya bea cukai, saya konfirmasi. Nah, saya sangat senang sekali karena saat ini saya berbicara langsung dengan Pak Heru, yang di mana Pak Heru dan Madam punya koneksi-koneksi tertentu dengan polisi-polisi palsu. Polisi palsu sudah ada di tangan Pak Heru dan Madam. Polisi asli juga ada. Ini membuat teman-teman lebih percaya nih. Karena biasanya kalau sudah jatuh cinta Pak Heru, benar-benar otak ini nggak kesambung Pak Heru. Putus ini satu ini. Nggak ada, hilang, kosong. Iya, urat malu hilang, urat sedih hilang, uratnya putus semua ini.
Nggak semua. bisa dinasehatin. Nggak bisa. Seperti kata Madam kemarin, nah, kalau online main sosmed, otaknya jangan tinggal di dapur. Nggak bisa ditinggal di dapur. Makanya otak tuh dibawa kalau main sosial media. Jangan tinggal di dapur. Kita perempuan, kadang kita tinggal di dapur, tapi otaknya nggak dibawa pas lagi main scroll. Kayak ibu tadi bilang kan, ibu yang pertama tadi Bu Sika tuh scroll, dia komen, akhirnya di DM sama penipu. Kan itu namanya uji nyali, kata Miss tadi kan. Uji nyali. Kan dia sendiri yang komen duluan, akhirnya di DM sama yang itu. Nah dari situ dia bilang, dia mau melihat benar nggak ini, penasaran jadinya. Banyak banget korban yang selalu bilang gini, awalnya saya cuma penasaran, tapi akhirnya apa, dia jatuh. Jadi apa, jatuh cinta, bucin. Awalnya madam saya tuh cuma penasaran aja, tapi kok lama-lama dia kasih perhatian sama saya. Nah saya nggak dapat dari suami saya seperti itu. Betul. Jadi apa, kita Dapat sendiri nyaman. yang menawarkan diri ke sana. Makanya aku bilang, Buka pintu. kalau nggak punya nyali untuk menyelidiki atau nggak punya nyali untuk ngerjain codot, jangan. Stop. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, karena Pak Codot ini lebih pintar. Laki-laki itu sekali ngomong ke kita perempuan, terhanyut kita ini dengar ini, kuping. Langsung masuk ke hati. Saya juga buaya. Tuh. Seperti kata Misa, codot itu kalau kamu nggak bukain pintu ya nggak masuk. Nah, enggak, Miss. Ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ngerjain codot. Jangan. Kalau nggak punya nyali. Jangan. Ini korban-korban ini bukan hanya membukakan pintu, tapi mempersilahkan masuk. Masuk. Bahkan dikasih makan. Ya, Kasih fasilitas. Kasih fasilitas. Disuruh nginap. disuruh. Terus habis itu setelah semuanya habis bilang, tolong, baju saya dilepas, saya dihipnotis, uang saya habis. Terus kemana saya nyarinya? Dia yang masukin. Iya betul. Kadang kalau udah kena tipu, saya dikejar-kejar suruh balikin. Nyarinya yang asli. Makanya Miss, aku selalu bilang, tahu nggak, korban ini kalian bukan cuma jadi korban, tapi kalian menyusahkan yang asli, gitu loh. Menyusahkan yang asli, yang punya foto. Oke, Maka siapa ketika ini naik kalian- lagi nih? Ini siapa naik lagi? Ada tamu lagi nih, ada tamu. Iya, Ini betul. dan itu tadi. Aduh, kok profilnya saya itu di depan. Itu anaknya Miss Yuni. Iya, saya Rara. Nandira. Oh, kamu nggak kena kan? Enggak, aku Nandira. Oh, nggak kena kan? Enggak, pengen itu aja, dengerin Madam sama Pak Oke. Hendro. Oke, tak pikir kamu kena. Pakai fotoku kamu kena, tak sama kamu. Udah, aku Nandira. Oh ya udah. Kenapa, Madam, kita kenapa pakai fotonya Miss Yuni? Itu tolak bala kami. Kita follower Miss Yuni, pakai foto Miss Yuni itu Karena, tolak iya benar. bala. Karena mereka takut kalau udah lihat profilnya Miss Yuni, pasti nggak akan bisa Satu nggak bisa takut. dibodoh-bodohi. Nggak Ya, bisa jadi Satu korban. takut. Betul, Baik. Benar, Miss. Iya. Mereka kalau pakai Foto fotonya Miss Yuni, profil. itu codot juga mikir-mikir buat nipu. Iya. Tahu nggak, Ini Codot grupnya yang- potong-potong tahu nggak, ini, Codot itu Miss. bilang apa tentang aku? Apa? Dia bilang, madam itu pengacau. Apa, Madam? Madam itu pengacau. Codot bilang sama aku, madam itu pengacau. Oke, karena saya sendiri sebenarnya saya sendiri tidak memusuhi mereka ya. Saya cuma mengedukasi teman-teman yang ada. Tapi kalau mereka berani menyentuh, sampai kemanapun saya kejar mereka. Sampai manapun, di polisi manapun saya kejar mereka. Karena kebetulan saya minta tolong kan kebetulan ada yang bisa ngelacak nih. Saya ada seseorang yang bisa ngelacak bahkan keberadaannya tidak ada di Indonesia. Jadi kalau saya sudah marah nih, kalau sudah marah karena saya kebakar marah, saya hubungin salah satu orang dan saya akan tahu di mana orangnya. Posisinya ada di mana. Karena kalau cari, maaf Pak Heru, kalau tanya polisi kan harus melalui prosedural, kan kelamaan. Jadi akhirnya saya lebih memilih cara pintas untuk menanyakan orang pintar, tapi bukan dukun. Oke, orang pintar, bukan dukun ya. Karena saya punya orang pintar itu adalah hacker. Jadi saya minta tolong sama hacker, Nadira, suaramu, handphonemu tak blokir tadi.
Jadi Oke, Miss Upi. jadi Matiin dulu. kalau sampai ada anak yang terus gila, saya biasanya tuh minta bantuan sama orang pintar, yaitu hacker. Jadi bukan orang pintar, karena teman-teman berpikir orang pintar itu adalah dukun. Saya nggak punya dukun. Cuman setiap pagi saya tuh selalu bakar dupa 1 ton untuk menghindari yang tidak diinginkan. Jangan serius, madam. Dupa saya ada di belakang ini. Jadi setiap hari saya bakar dupa 1 ton untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin Pak Heru sama madam tidak pernah live bareng sama saya. Kenapa sih di awal dan di akhir penutupan saya selalu ada doa? Ada notice nggak doa saya apa? Nggak tahu. Oke. Setiap kali saya tutup Madam. awal dan akhir itu saya selalu membungkus pendengar saya dengan doa. 1, semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi saya selalu berdoa buat teman-teman yang saat ini bersama saya dalam keadaan apapun. Mereka selalu terjaga dengan baik dan dunia lain. Saya selalu mendoakan dunia lain. Karena diakui atau tidak, percaya atau tidak, kita itu ada. Karena saya sebagai orang Jawa, keturunan Bali dan Sunda, saya tuh percaya banget dengan kakang kawah adi hari-hari. Apa? Kebalik mungkin ya. Intinya kita ada yang menjaga. Betul, Miss. Kakang kawah di hari-hari. Ya, kakang kawah adi hari-hari. Jadi saya selalu di awal podcast saya, di akhir podcast saya selalu mendoakan teman-teman. Karena secara tidak langsung, Papa mau saya sih ngomong, jadi selalu ada doa itu selalu membungkus teman-teman saya. Jadi saya tidak ingin nanti mungkin sebenarnya apa sih yang Miss Juni ingin sampaikan? Saya ingin selalu setelah mendengarkan podcast saya, mereka itu dibungkus oleh kekuatan Tuhan yang dimana saya percaya doa itu menembus ruang dan waktu. Jadi kenapa sih saya selalu katakan sama teman-teman sebelum tidur bungkus tubuh kalian dengan doa. Setelah bangun jangan HP dulu yang dipegang. Jangan HP langsung dipegang saat bangun tidur. Siapa ya yang SMS ya? Siapa yang komen ya? Ini selalu saya sampaikan pada teman-teman, khususnya para pekerja migran yang ada di luar. Jadi saya sangat kental sekali dengan adat istiadat, ruatan atau karena kebetulan kemarin salah satu keluarga saya ada yang ngaben. Jadi saya ingin teman-teman itu tetap memakai kultur. Bukan kejawen, karena kita bukan semua orang Jawa. Culture kita gitu, madam. Kan kebanyakan teman-teman yang sudah keluar negeri itu lupa adat istiadat sendiri. Itulah yang membuat kita jauh. Kita itu jauh dari segalanya, termasuk dari adat istiadat kita. Dan di sini saya merasa sangat bangga sekali ya dengan Pak Heru yang mau mengedukasi, notabene nggak ada hubungan, tapi menjadi punya hubungan karena foto-fotonya Pak Heru tersebar di mana-mana dan madam juga ya. Karena ini adalah ya sangat membanggakan sekali dari instansi kepolisian juga ternyata ada tindakan. Selama ini saya berpikir bahwa polisi mana sih yang bersuara? Dan iya, ternyata ada Pak siapa Wen yang kemarin stick foto saya, Wen? Pak Firman. Saya coba inbox dia tapi nggak masuk, Wen. Pak Firman siapa? Polisi. Iya, tapi nggak bisa masuk, madam. Polisi. Dia pernah nyetik konten ini sama Pak. Nggak tahu. Firman. Nggak tahu saya. Nanti saya share. Pak Kadip Firman. Mungkin. Saya punya nomor teleponnya. Minta, karena saya minta pertemanan nggak bisa, tapi dia pernah stick video saya. Oh gitu. Yang ini bukan sebentar. Siap. Takut salah orang bentar. Iya, ini Atik Trio kenapa nih? Kita naikin aja, wes. Itu Atik Trio, Miss. Tak naikin itu Pak. Pak. Itu tamunya, Miss. Udah naik belum? Udah naik, cuma nggak mau ngomong ya. Masih sinyalnya mungkin lagi itu. Mbak Yanti? Mbak Yanti. Mbak Tria? Mbak Meza Lunabella mending di-mute dulu deh. Iya. Nandira di-mute aja, Kak. Kak, buka WhatsApp. Aku kirim akunnya Pak Firman ke nomormu, Kak. Ke nomor WhatsApp Kakak. Sebentar. WhatsApp yang mana? HP ku tak di live KB.
Yang 556281044. Oh ya, itu ada. Monggo silakan, ada yang mau bertanya lagi ndak? Ini tadi siapa yang naik ini? Tuh, hilang lagi. Turun lagi dia. Sebentar. Kalau di room saya, Miss, saya naikin orang itu satu-satu, Miss. Oke. Saya nggak dapat lagi. Saya nggak dapat fotonya. Iya. Tapi gini, kalau Pak Firman itu Ini, apa namanya dia ini. dinas di Kendari. Coba lihat. Itu. Ya, itu benar. Oh ya dia benar. Iya. Saya ada nomor teleponnya. Nanti Miss. ntar diundang deh ke sini, Miss, sekali-kali kalau mau konfirmasi. Nanti saya ini coba sebentar. Saya pernah inbox mati semua. Saya ikutin juga mati semua. Saya nggak bisa ngikutin. Pak Heru on cam, saya belum bisa on cam, nanti besok baru bisa on cam. Iya, makanya kita cegah Pak Heru untuk marah-marah lain kali. Daripada kesepil nanti. Jadi nanti, Miss, kalau misalkan butuh apa tentang kepolisian, nanti kabarin saya. Siap Pak Heru. Ini banyak sekali edukasi dan mungkin follower saya itu geser semua ke Pak Heru banyak sekali biar mereka sadar nih. Karena saat mereka mengambil VT-nya Pak Heru untuk disebarkan, mereka akan mengingatkan teman-teman mereka sendiri gitu loh. Jadi saya senangnya Pak Heru mau berbagi informasi dengan kita. Saya sudah WhatsApp beliau. Iya, soalnya dia pernah spill punya saya cobain tapi nggak bisa masuk. Karena di privat. Saya udah share akunnya. Oke, siap. Akunnya. Kalau di saya, Miss, saya banyak follow akun-akun yang asli, yang polisi ini, dan mereka juga follow saya, jadi cepat. Yang kalau memang ada yang tertipu dengan akun atas nama siapa, coba boleh ini ke saya, nanti saya share orangnya yang asli. Biasanya mereka tuh suka naik di room saya semua yang asli-asli. Oke, nah ini Jadi bagus. mereka kumpul di room saya yang asli-asli biasanya. Oke, ini bagus, berarti bisa mengurangi setidak-tidaknya biar mama itu sadar diri, sadar rai, sadar posisi ini. Jadi kita harus sabar juga ya menunggu Pak Heru untuk live on cam ya. Medem suaranya renyah sekali. Ya oleh suaraku kayak gembreng. Kamu itu ada medem cemburu saya. Aduh, saya itu. Yang pernah tertipu sama orang ini, sama foto ini? Siapa itu, Madam? Septian Wagyu. Ini banyak TKW yang tertipu sama foto ini. Ganteng kali. Ya, pasti ganteng apa yang dipakai fotonya. Nanti saya spill lagi yang lain. Ini dulu, ada yang pernah kenal kalau sini. saya bisa on cam, saya sepil satu-satu. Ini Pak Heru sudah 900 follower loh Pak Heru. Ada yang pernah Sudah kenal 900 follower loh Pak Heru ya. Oh iya, follow lagi. 1000 kan? Enggak, sekarang sudah bisa. Mungkin Pak Heru matiin dulu, naik lagi. Coba. Turun, naik lagi. Coba turun terus naik lagi. Sudah. Turun, naik lagi gitu. Karena sudah 900 nih. Wah, nggak sampai 1 hari bisa 900 di sini. Ini ada salah satu TKW akunnya atas nama calon istrimu, sampai sekarang dia kumat nggak sadar-sadar. Nih, ini orangnya masih single, nggak punya pacar sekarang. Pak Tony dengar nggak ya? Koko, Jangan manggil anakku. Jangan manggil anakku. Nanti Memi itu bangun juga. Koko panggilan Kak, suruh naik Kak. Jangan. Ini nanti saya sepil lagi yang lain. Pokoknya semua yang berteman sama saya ganteng-ganteng, makanya banyak yang iri hati. Madam. Yang single aja, nomor HP-nya aja privat. Ada lebih muda lagi, Miss, lebih ganteng. Oh iya, siap. Kalau di Heru mau naik, Miss, naikin. Oh, naik. Siapa Jangan cerita-cerita lah. Pak Heru? Yuk. Sudah naik? Udah. Belum bisa. Oh, karena mungkin terlalu cepat ya, padahal sudah 900 loh. Belum bisa, Miss. Oh, Madam dan Pak Heru, saya sudah mengikuti loh. 100 lagi. iya, kurang 100 lagi teman-teman. Itu ada 900 orang, langsung dong follow langsung. Ayo guys, Dijerot gitu. ayo guys.
cepat guys, follow guys, biar bisa itu Pak Herunya Biar bisa naik. kamera. Kalau besok sih saya udah bisa gitu. Baru 380. Bukan mata saya hijau, Rek. Yo namanya orang perempuan lihat aja masa salah sih kan ya nggak salah. Yang penting jangan laporan sama anak saya. Aduh. Wah, yo berdua. Sopo Kak? Ada semalam Makanya sampai nabrak-nabrak sapi barang. semalam di room ini dia. Lah iya gara-gara polisi ini TKW saya nabrak sapi. Ini tentara. Ini Iya, umur Kak, anu ya, yang TNI itu Miss, sampai nabrak umurnya sapi. dia masih 20-an, tapi banyak banget akun palsunya. Banyak banget akun palsunya. Kasihan dia. Dia sampai stres. Dia sampai berterima kasih lah ketemu saya. Cepet banget. Dia baru berapa hari di TikTok. Wah, anaknya siapa itu ganteng sekali tuh. Aduh. Enggak Thomas bangun anakku ntar abang. Kalau bisa digedein sayanya, jadi mereka bisa lihat lebih jelas. Iya mungkin lain kali dia itu aja, Madam. Mungkin kita Zoom barengan, jadi kita bisa besarkan tuh. Boleh. Nanti kita Jadi bisa di layar ini bisa digedein. Oke. Miss klik foto saya terus ada kotak. Itu bisa digedein coba. Gimana? Saya jadi perbesar. Klik ini profil ini saya terus ada kotak besar gitu coba. Nanti saya spill dulu semua yang punya akun palsu di sini. Oh, ini Nah, sudah. Ini ya, ini umur 20-an, dia masih single dan banyak banget akun palsunya. Namanya Muhlis. Akun aslinya ini Muhlis. Nanti lihat aja, saya moderator di sana, saya biasanya live bareng sama dia. Aduh. Miss itu mak-mak yang umur 50 lebih yang itu loh, Miss, yang Hati-hati. nabrak sapi itu loh, Miss. Lah ya ini gara-gara laki-laki ini nabrak sapi Jadi tentaranya. hati-hati. Akun palsunya ada Muhlis 17, Muhlis 960, ada Muhlis apa gitu. Tapi dia akunnya cuma satu dan dia follow-followan sama saya. Saya moderator di sana jadi ini. Ini orangnya Muhlis namanya. Ci, mungkin Ci di-share ke Muhlis, Ci, biar dia bisa masuk ke sini, Ci, biar orang-orang pada tahu akun aslinya. Ganteng Macam kali itu. Ya. Mungkin karena saya sudah terkontaminasi sama Miss Yuni ya. Jadi lihat polisi ganteng kamu gak kepencut. Karena Ini di sini dia TNI. Iya, Kak. Dia TNI. Jadi kalian harus benar-benar di media sosial ini harus hati-hati. Ini Umi Munaro nih, Umi Munaro, aku punya WA-nya katanya. Nah, ini nih, mana? Coba naikin. Naikin, Bu. Coba telepon Muhlis, Ci, suruh ke sini, Ci. Oke, Muklis. Coba telepon Muhlis, Ci, suruh ke sini. Oh, Umi Munaro. Bilangin ada korbannya di sini. nih. Munaro. Naik Munaro. Ini siapa yang Madam, terima kasih. Pak Heru, terima kasih. Miss Ya, Yuni, terima monggo. kasih. Telah mengedukasi dan memberi informasi. ini siapa yang naik ini? Oh, pada turun itu yang naik siapa? Muna. Loh, kakak kok turun? Duh, yang turun siapa? Pak Weni. Kak Wahyu Kyu suruh naik, Kak. Anu, Miss. Kak Wahyu Kyu. Itu ada yang naik ya di Miss Yuni. Kalau itu naikin aja, takut ada yang mau ditanyakan. Mana yang punya nomor handphone orang ini? Oh, sudah diblokir sama Muhairo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nur. Mbak, kipas anginnya dimatiin dulu, Mbak. Nggak masuk angin apa, Mbak? Nanti? Bentar. Sudah, Mbak? Itu Mbaknya headset tuh itu. Ini orangnya lagi live. Tadi kita PK-PKan nih sama. Saya itu Kalian punya... kalau- Mbak Nur, jangan di-mute. Ya, dalam. Gimana, silakan. Udah kepencet naik kayaknya ini. Oh, kemudian naik. Oh, ya, oke. Saya jatuhkan ya. Iya. Saya jatuhkan saja ya. Pencet Iya, naik, saya boleh. jatuhkan. Aduh. Siapa lagi yang ingin berbicara lagi? Kalau mau cari yang asli, kalian lihat di profil saya. Kalian klik profil saya. Kalian lihat repostan saya. Di situ semua polisi-polisi asli. Akunnya. Jadi akun polisi-polisi asli biasanya saya repost.
Itu. Jadi kalian biar nggak terjebak sama akun-akun palsu, kalian cari yang asli-asli ada di saya gitu, di follow-followan sama saya. Oke, Halo, Miss. Halo, Miss. siap, Halo, Miss. siap. Halo, 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 halo. Halo, ya? Ya. Itu mau konsultasi, Miss. Konsultasi apa? Ya, tanya-tanya aja. Boleh Eh, gensetnya Mas, gensetnya dikondisikan Mas.